Film ini berjudul Chef. Aku sendiri sudah menonton film ini 3 kali karena sangat inspiratif. Bagi kalian yang suka memasak atau sering menonton MasterChef Indonesia, mungkin kalian juga akan suka banget dengan film ini. Good. Turn around. Tokoh utama dalam film ini bernama Carl Kasper. Dia adalah seorang chef terkenal yang telah bekerja di sebuah restoran mewah selama lebih dari 10 tahun. Hampir semua orang mengenalnya karena masakannya yang luar biasa enak. Bisa dibilang, seluruh hidupnya ia habiskan di dapur bersama dua asistennya yang setia, Martin dan Tony. Namun, karena terlalu fokus pada pekerjaannya, Carl kehilangan hal-hal penting dalam hidupnya, yaitu keluarganya. Dia telah bercerai dengan istrinya, tidak memiliki hubungan dekat dengan anaknya, dan bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya bisa membuatnya bahagia. Listen, pal, I don't think we're gonna have time to catch a movie today. Mom told me. What'd she say? She said you might be a little... Well, Mom doesn't know me that well. Okay? She's pretty spot on about you. She thinks I should get a food truck. I like food trucks. Yeah, I like food trucks. Who doesn't like food truck? Restaurant. Okay. Suatu malam, seorang kritikus makanan terkenal dari media kuliner bernama Ramsey Mitchell akan datang ke restoran tempat Carl bekerja untuk mengulas menu mereka. Carl sudah menyiapkan menu baru yang ia yakini sangat enak. Namun, saat sedang dalam persiapan, pemilik restoran, Riva, datang dan menyuruh Carl untuk tidak mengubah menu. I have something really good planned for tonight. I'm gonna let you say it's not sweetbreads. Yeah, we've had on a work night since we opened. You realize that? I know. I was on Twitter. Riva ingin tetap menyajikan menu lama yang sudah ada di restoran selama lebih dari 10 tahun. Karena menurutnya, itulah yang membuat restoran mereka terkenal. Carl tidak setuju. Menurutnya, menu tersebut sudah terlalu lama disajikan. Dan bahkan, Ramsey pasti sudah pernah mencicipinya sebelumnya. Ia ingin memberikan sesuatu yang baru dan berbeda. Namun, perdebatan antara Carl sebagai chef dan Riva sebagai pemilik restoran berakhir dengan keputusan Riva. Mau tak mau, Carl harus tetap memasak menu lama. Without a chef, and we see how. Fuck this. Ramsey pun datang dan mencicipi makanan yang disajikan. Setelah itu, ia menulis ulasan di berbagai media, seperti website, blog, Twitter, dan media kuliner lainnya. Dalam ulasannya, ia mengatakan bahwa makanan yang dimasak Carl malam itu tidak enak. Coklatnya kurang meleleh, membosankan, dan menunya masih sama seperti yang ia makan 10 tahun lalu. Membaca ulasan tersebut, Carl sangat terpukul. Selama ini, dia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk memasak, tetapi ternyata masakannya dianggap mengecewakan. I don't care what you think. You're not getting. Chocolate lava cake is not just undercooked. Malam itu, Carl tidak tidur dan tidak pulang. Ia menghabiskan waktunya di dapur untuk mencoba membuat masakan baru yang seenak mungkin. Saat pagi tiba, Martin dan Tony datang ke dapur dan mencicipi masakan baru buatan Carl. Mereka terkejut karena rasanya benar-benar enak. Kedua asisten Carl memberitahunya bahwa kritik dari Ramsey telah menjadi trending topik di Twitter. Namun, Carl tidak terlalu peduli karena ia bahkan tidak memiliki akun Twitter dan tidak tahu cara menggunakannya. I got a whole new menu just for. Do it. That's out there now, This bro. happens. So get ready for a fight. I'm gonna go drop. Malam itu setelah pulang kerja, Carl menghabiskan waktu di rumah bersama anaknya, Percy. Ia meminta Percy untuk membuatkan akun Twitter dan mengajarinya cara menggunakannya. Saat pertama kali membuka Twitter, mereka berdua terkejut karena ternyata ada banyak sekali komentar tentang masakan Carl di artikel yang ditulis oleh kritikus makanan, Ramsey Mitchell. Sebagian besar komentar berisi hinaan dan kritik pedas terhadap Carl. Merasa tidak terima, Carl pun menantang Ramsey untuk datang lagi ke restorannya malam itu. Ia berjanji akan memasak makanan terenaknya untuk membuktikan kemampuannya. Tantangan tersebut membuat heboh Twitter dan menjadi trending topik.
Tanpa berpikir panjang, ia kembali ke restoran dan meluapkan amarahnya di sana. Banyak pengunjung yang merekam kejadian itu, dan video Carl yang sedang marah-marah pun menjadi viral. Akibatnya, nama baik Carl hancur. Setelah keluar dari restoran, Carl kesulitan mendapatkan pekerjaan. Tidak ada satupun restoran yang mau menerimanya. Ia pun menganggur. Seorang agen menawarinya posisi sebagai chef utama di acara TV Hell's Kitchen, sebuah program yang terkenal dengan gaya memasak yang penuh tekanan dan kemarahan. Agen tersebut merasa bahwa sifat temperamental Carl cocok dengan acara itu. Namun Carl menolak tawaran tersebut. Money, right? A job, not money. You've got 20,000 followers. That's pretty damn big. Yeah, I'm gonna cancel the account. Are you listening to me? I don't want to get involved with Mantan istrinya, Ines, juga menawarkan ide lain. Membuka bisnis food truck. Tapi Carl tetap menolak. Ia hanya ingin bekerja di restoran dan tidak mau mencoba hal lain. So, while I work, So you need me to come with you to watch Percy? honey, in Miami. It might be good. Percy was born. That's where you got your first. Singkat cerita, Ines dan Percy berencana pergi ke Miami. Ines meminta Carl ikut serta dan menggajinya untuk satu pekerjaan sederhana, menjaga anaknya sendiri. Di Miami, Ines sibuk dengan pekerjaannya, sementara Carl menghabiskan waktu bersama Percy. Untuk pertama kalinya, Percy merasakan liburan dengan keluarganya yang lengkap. Ia juga melihat sisi lain dari ayahnya, seperti jogetan konyol Carl dan berbagai kebiasaannya yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Y punta, dale rumba, punta, rumba, rumba, al palo, dame juego de la punta. Seiring berjalannya waktu, Carl mulai berpikir ulang. Kenapa ia tidak menerima saja tawaran Ines untuk membuka food truck? Lagi pula, semua modalnya juga sudah disiapkan oleh Ines. Akhirnya Carl pun setuju. Try this. The yuca's amazing. You're full of shit. Ketika truknya tiba, kondisinya sangat buruk. Bekas dan nyaris tidak layak pakai. Namun, Carl dan Percy bekerja sama untuk membersihkannya. Trash, trash, trash. Say that. Setelah semuanya rapi dan siap digunakan, Carl mulai khawatir. Ia sadar bahwa memasak di dapur sempit food truck akan jauh lebih sulit, apalagi ia hanya dibantu oleh Percy. Tiba-tiba, Martin, mantan asistennya, datang. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Carl karena sudah muak bekerja di restoran Riva. Dengan tim kecil yang kini beranggotakan 3 orang, mereka pun mulai menjalankan food truck mereka. Can I have some? It's not from the store. You might not. Fatty, but not heavy, you know? Give it to me. Guys, give it to me. you don't want any of this. Oh my. Martin, come on, Martin. Can I have some? Wait a minute. Hold on a sec. Right, let me think about it. Let's see. Better than the Pretty store. good. Come on. One more. Just one more. That's the best shit. If you're gonna give him something, give me I say, want don't be more. cheap. Hang on. No, I want more. You know what? Let's make some sandwiches. Pelanggan pertama mereka adalah para pekerja bangunan di sekitar tempat mereka parkir. Tanpa menunggu lama, bisnis food truck mereka pun resmi dimulai. Salah satu hal yang menarik dari film ini adalah banyaknya pelajaran hidup dari seorang chef yang benar-benar mencintai dunia kuliner. Contohnya, saat Carl mengajari Percy memanggang roti. Ia berkata, "Seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu. Kalau pangganganmu kacau, maka seluruh duniamu juga akan kacau." Dari situ, kita bisa belajar tentang arti fokus dan totalitas dalam pekerjaan.
Carl juga mengajarkan bahwa masakan yang tidak sempurna tidak pantas diberikan kepada orang lain. Ada satu momen mengejutkan ketika Carl mengizinkan Percy yang masih berusia 10 tahun untuk minum bir. Tentu saja Percy langsung memuntahkannya karena rasanya tidak enak. Carl lalu berkata, "Sekarang kamu sudah tahu rasanya bir. Jadi kalau nanti ada teman yang menawari kamu bir, kamu sudah tahu harus bagaimana." Sebuah pelajaran yang unik, tapi sangat berkesan. Perjalanan food truck mereka pun dimulai. Truk itu berhenti dari kota ke kota, dan setiap kali singgah di tempat baru, mereka menyajikan menu yang berbeda. Carl merasa heran. Kenapa setiap kali mereka baru membuka food truck, orang-orang selalu langsung antre panjang? Padahal mereka baru saja parkir. Ternyata, selama perjalanan, Percy terus mengunggah foto-foto dan video mereka ke media sosial. Ia tanpa sadar telah mempromosikan food truck mereka secara online. Semua orang yang melihat unggahannya tertarik untuk mencoba makanan Carl. Carl pun kaget dan menyadari bahwa anaknya ternyata sangat berbakat dalam pemasaran atau marketing. Berkat promosi dari Percy, food truck mereka semakin dikenal dan ramai pelanggan. Hari demi hari pun berlalu. Di akhir film, Carl dan Ines akhirnya memutuskan untuk rujuk dan menikah lagi. Kini, Carl, Ines, dan Percy bisa hidup bahagia bersama sebagai sebuah keluarga. Perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan akhirnya membawa Carl menemukan kembali kebahagiaannya. Bukan hanya dalam memasak, tetapi juga dalam keluarga yang selalu mencintainya. Tamat.